sedang ini ya, sedang libur ya suasananya. Kita masih bersama-sama berkumpul di sini di room virtual ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang ini adalah meet pertama dan mungkin di schedule hanya hari ini ya Bu Ida untuk meetnya. Bu Ida masih di mute? Iya, iya. Jadi hari ini. Ya, schedule-nya, jadwalnya hanya hari ini untuk meet dan mungkin ada penugasan nanti di classroom ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke classroom, silahkan untuk segera masuk ke classroom. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Tri Pangesti Rahayu. Di sini saya partner Wida juga ya. Kita sama-sama. Saya dari Kabupaten Serang. Saya mengajar di SD Sadah, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Dan pada kesempatan ini, saya dan Bu Ida ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi sifatnya kita bukan menggurui atau mengajar ya Bu Ida ya, kita sama-sama sharing saja Bapak Ibu, berbagi. Kita sama-sama berbagi. Tadi sudah Bu ya singgung sedikit ya, bahwa nanti akan ada penugasan akhir dan sebagainya, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dulu gitu ya, karena nanti akan betul ada panduan-panduannya dan insya Allah bisa Bapak Ibu. Gimana Bu Ida, lanjut untuk materi pengenalan akun belajar atau bagaimana nih? Ya, Ibu Tri dulu, akun belajar dulu. Baik, di sini saya akan coba sedikit memaparkan tentang akun belajar ID. Tapi sebelumnya boleh saya tahu apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajarnya? Bisa Bapak Ibu sambil bagi yang buka laptop bisa ini ya, bisa diisi ini. Saya buat di Mentimeter, silahkan Bapak Ibu isi, linknya ada di chat. Apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID-nya? Silahkan coba Bapak Ibu, ada di ini ya, di chat box ya, bisa diklik itu linknya, lalu isi, kita bisa lihat hasilnya nih, nanti kita bisa langsung lihat. Saya sambil izin share screen ya. Nah, sudah ada 4 yang menjawab. Ayo Bapak Ibu yang lain sambil diisi, kita sambil bisa melihat ya, kira-kira bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah sebagian besar mengaktifkan? Ya, 5, masih ada yang belum, ya nggak apa-apa, yang belum nanti kita sama-sama. Ini baru 6 yang mengisi, ya Bapak Ibu, sok silahkan. Kita tunggu ya, 2 menit ya. Bu, untuk menjawab aktif di mana? Kenapa Pak? Bapak klik saja link yang tadi ada di chat box. Klik sudah atau belum, kirim, nanti akan otomatis masuk ke sini. Mana ini ya? Ini bukan. Yang atas. Makan dulu, Bu. Sudah 9 orang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang menggunakan 2 perangkat nanti bisa sambil ini ya, kita sambil praktekkan. Nanti Bu Ida akan memaparkan fitur-fitur dari Google Workspace for Education. Jika menggunakan 2 perangkat bisa sambil, atau menggunakan laptop bisa sambil nanti langsung praktek. Kita akan coba nanti berkolaborasi. Ya, baru 10 orang ini yang menjawab, masih ada sekitar separohnya ya, lebih. Sudah 9 orang yang mengaktifkan
Belajar ID-nya. Baik, sambil berjalan, saya akan coba memaparkan sedikit tentang akun belajar, pengenalan akun belajar ID. Sebelum tadi kita sudah berkenalan ya. Nama saya Tri Pangesti Rahayu. Saya sekarang ini bertugas di SD Negeri Sadah di Kabupaten Serang. Motonya menjadi guru hebat itu pilihan, tak ada sesuatu yang instan. Karena segala sesuatu itu adalah merupakan hasil dari sebuah proses. Jadi segala keberhasilan bagi saya adalah perlu proses, seperti itu. Bapak Ibu sebelumnya Bapak Ibu mungkin tidak asing ya selama PJJ kemarin dengan masalah-masalah kita sebagai guru saat menjalani pembelajaran secara daring, di mana banyak yang mengeluh bahwa HP-nya penuh, memorinya, terus jadi lambat, karena mungkin banyak tugas-tugas yang diserahkan siswa melalui WA ya, jadi semua tersimpan ke dalam handphone ataupun dalam laptopnya, sehingga timbullah masalah perangkat yang penuh dan lambat. Kemudian akses video call berbatas waktu, jika seperti Bapak Ibu tahu, jika menggunakan platform sebelah, seperti di sini saya sebut misalkan Zoom ya, kan hanya 40 menit untuk kita bisa mengadakan virtual seperti ini ya, video call ini seperti ini. Nah, di sini kemudian ada juga materi dan tugas siswa yang tercecer atau hilang. Misalnya ada siswa yang mengirimkan tugas ke perangkat yang satu ke HP, kemudian satunya mengirimkan tugas melalui laptop, disimpannya di mana ya sampai lupa seperti itu. Jadi tercecer. Nah, itu beberapa masalah yang sering kita hadapi. Nah, ternyata ada solusi. Solusinya itu apa? Nah, si akun belajar ID. Akun belajar ID itu apa ya? Nah, ternyata akun belajar ID itu adalah akun pembelajaran yang merupakan akun elektronik yang memuat nama akun user ID dan akses masuk akun atau passwordnya yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Jadi ini yang menerbitkan dari Kemdikbud, Pusdatin Kemdikbud. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki sudah mengaktifkan mungkin mengerti ya, saat kita mendapatkan akun belajar ID ini ada otomatis password yang kita peroleh, user ID passwordnya dari Dapodik, dan kita diminta untuk mengganti passwordnya seperti itu. Jadi akun belajar ID ini dapat digunakan untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Untuk sekarang mungkin yang sedang viral itu sedang booming adalah butuhnya akun belajar ID untuk mengakses PMM ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita sekilas akan kita bahas. Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukum akun belajar ID ini ada di PP nomor 18 tahun 2000 tentang juknis pemanfaatan Dapodik untuk akses layanan pembelajaran. Mungkin bisa nanti bisa dibaca lebih jauh. Kemudian ada pula surat edaran untuk akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Maksudnya di sini berarti murid, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah akan mendapatkan akun belajar ID secara gratis. Lalu mengapa kita menggunakan akun belajar ID? Ada beberapa keunggulannya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk guru dan siswa mudah digunakan, kemudian aman, karena otomatis update ya, tanpa virus, dan otomatis tersimpan, jadi tidak perlu khawatir hilang. Jadi penyimpanannya di awan, kalau sekarang cloud save-nya, jadi tidak begitu memakan memori di HP atau laptop seperti itu. Kemudian lebih canggih karena penyimpan datanya lebih besar fitur. Kemudian untuk pemimpin dan tim IT, akses layanan pembelajaran jauh untuk semua, kemudian dikelolanya dengan mudah, dapat terukur. Mengapa kita memakai akun pembelajaran?
Nah, karena akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud. Ya, seperti yang tadi saya singgung, sekarang ini PMM, SIM PKB, ya Bapak Ibu yang akan PPG tadi butuhkan akun Belajar ID, karena untuk loginnya sekarang SIM PKB pun tertaut dengan akun Belajar ID. Nah, guru penggerak pun seperti itu, lalu akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud, ya seperti tadi PMM yang sekarang ini sedang digencarkan oleh Kemdikbud ya. Kemudian materi dan informasi dari Kemdikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Nah, kemudian akun pembelajaran ini juga akun Belajar ID ini sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, seperti ini ya. Jadi akun Belajar ID ini kunci untuk memasuki berbagai aplikasi Google dan juga aplikasi dari Kemdikbud seperti SIM PKB, Rumah Belajar, sekarang ini Merdeka Mengajar ya. Untuk guru penggerak, kita bisa menggunakan akun Belajar ID untuk Canva for Education, di mana nanti kita bisa dengan akun Belajar ID kita dapat menikmati fasilitas pro dari Canva dengan free. Jadi dengan mendaftarkan kita mendaftar di di Canva for Education, kita bisa mendapatkan fasilitas yang pro. Nah, kemudian ini ini macam-macam aplikasi dari Google Workspace for Education yang nanti akan dikupas oleh Bu Ida di sesi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Kemudian ada juga Loom. Loom ini kita bisa memanfaatkannya untuk rekam rekam layar video Bapak Ibu. Jika kita mendaftarkan akun Belajar ID kita di Loom, kita bisa mendapatkan durasi yang lebih lama untuk merekam layar. Nah, dengan menggunakan rekam layar ini bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu ingin presentasi PowerPoint-nya, kemudian kita buat rekam layar, misalkan Bapak Ibu nggak pede terlihat wajahnya, kita bisa dihilangkan gambar kitanya. Tapi kalau mau tampil pun bisa dengan menggunakan Loom seperti itu. Jadi banyak manfaat dari akun Belajar ID ini, seperti satu kunci untuk membuka berbagai aplikasi. Ini ya akun Belajar ID sebagai SSO, single sign, untuk jadi untuk kita login ke SIM PKB ini. Sekarang semua mungkin sudah menautkan ya, bagi Bapak Ibu yang belum silahkan buka SIM PKB-nya lalu tautkan akun Belajar ID-nya. Nah, seperti ini caranya. Nanti kalau sudah masuk ke SIM PKB, di sini ada akun Belajar, bisa ditautkan. Kalau sudah ditautkan, nanti tinggal bukanya dengan akun Belajar aja. Walaupun Bapak Ibu lupa nomor UKG-nya, nggak masalah. Seperti itu. Nah, portal layanan dari GTK Kemdikbud yang menggunakan akun Belajar seperti SIM PKB, PPG, mungkin sekarang ini ya sedang mulai lagi PPG, sudah mulai kembali di tahap 1 ya, di apa tadi Bu Ida bilang kategori 1 ya kalau untuk istilah sekarang. Terus guru belajar dan guru penggerak kita juga menggunakan akun Belajar ID. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya dengan akun Belajar ID ini banyak sekali manfaatnya kita mengaktifkannya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada teman-temannya di sekolah yang belum diaktifkan akun Belajar ID-nya, segera diaktifkan karena banyak sekali manfaatnya. Terutama sekarang untuk yang Bapak Ibu kita sudah mulai kurikulum baru ya di IKM itu. Udah. IKM kita harus bisa login itu hanya bisa dengan siapa? Belajar ID saja. Jadi silakan yang baru ditungguin. Ini operator sekolahnya buka di dapur di. Tujuannya apa sih pembuatan akun pembelajaran ini? Nah, tujuannya yang pertama mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Tapi mungkin di ajaran baru nanti kita sudah mulai tatap muka ya. Akunya, Bu. Tidak daring lagi. Tapi tetap bisa kita tetap menggunakannya. Kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan teknologi. Kayak Bu Devina ya? Nah, siapa saja yang memiliki akun Belajar ID ini? Seperti tadi sudah disebutkan bahwa akun Belajar ID ini diperuntukkan untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, peserta didik ini saat ini sudah mulai dari jenjang PAUD. Karena di tahun lalu saat pertama kali launchingnya akun Belajar ID ini hanya siswa SD mulainya, dan siswa SD pun hanya kelas 5 dan 6 saja yang mendapatkan akun Belajar ID. Makanya mungkin sampai saat ini pun belum semua ya di siswa SD ini yang
keluar data akun belajar ID-nya di Dapodik. Nah, itu mengapa demikian? Karena mungkin masih bertahap, dan itu memang untuk akun belajar ID ini kewenangan dari pusat. Jadi kita hanya bisa menunggu saja seperti itu. Kemudian untuk SMP dari semua jenjang, SMP dan paket B dari maksudnya dari semua kelas, dari kelas 7 sampai 9, SMA, program paket C, SLB dan SMK, semua dari kelas 10 sampai kelas 13. Kemudian yang untuk SLB dari kelas 5 sampai 12. Selanjutnya adalah pendidik pada pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Guru termasuk guru dan tenaga kependidikan, termasuk operator ya. Kalau untuk operator dan kepala sekolah itu domainnya berbeda dengan guru. Mereka domainnya adalah admin. Kalau di SD berarti .sd, kalau di SMP, SMA dan seterusnya seperti itu. Nah, siapa saja yang dapat memilikinya tadi ya, tenaga kependidikan dan dinas pun bisa. Dinas bisa, jika memang belum punya sekarang, mereka bisa mengajukan seperti itu ke Kemdikbud, ke Pusdatin. Lalu bagaimana keamanan akun pembelajaran ini? Akun pembelajaran ini keamanannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi, dan dokumen aktivasi akun pembelajaran, serta kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan. Jadi Kemdikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait. Jadi jangan khawatir, insya Allah keamanannya terjamin Bapak Ibu. Digitalisasi pendidikan dengan akun pembelajaran. Nah, di sini di pelatihan kali ini kita akan coba untuk mengupas tentang pemanfaatan akun pembelajaran ini menggunakan Google Workspace for Education, di mana nanti mungkin akan dibahas lagi ya, di mana untuk drive-nya penyimpanan data lebih besar dibanding jika kita menggunakan akun belajar, jika kita menggunakan akun pribadi. Akun pribadi itu akun Gmail yang domainnya itu @gmail.com Bapak Ibu. Untuk di drive misalkan, jika menggunakan akun pribadi, penyimpanannya hanya 15 GB, sedangkan jika menggunakan akun belajar ID itu adalah tidak terbatas. Saat ini masih tidak terbatas, walaupun ada wacana nanti akan ada pembatasan, tapi pembatasannya adalah 1 tera kalau tidak salah, 100 tera atau 1 tera seperti itu. Yang pastinya jauh lebih besar dari penyimpanan dengan menggunakan akun pribadi. Nah, kemudian ada video call dengan fitur lebih menarik. Fitur apa yang lebih menariknya? Kalau menggunakan akun belajar ID, akan ada fitur raise hand, angkat tangan seperti yang ada di Zoom. Kalau menggunakan akun pribadi, fitur raise hand-nya tidak ada. Kemudian ada papan tulis digital atau Jamboard, nanti bisa kita coba-coba ya. Kemudian ada kelas online, mungkin yang sudah tidak asing ya, Classroom ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan coba mengupasnya satu persatu dan mungkin akan saling berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu saat menggunakan Google Docs, Sheet, ataupun slide seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, karena teknologi itu hanya sebagai penunjang, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Seperti itu kiranya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan Ibu Ida ya. Terima kasih Bu Tri yang telah memberikan pemaparan tentang pengenalan ya sedikit tentang belajar ID. Dulu mungkin kita masih asing dengan apa sih fungsi belajar ID itu, ya. Tapi ternyata ketika ada sesuatu apa ya wacana di pemerintah, misalnya ketika PPG harus mengaktifkan, barusan kita ribut gitu ya. Iya, jadi segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya itu baik untuk kedepannya. Jadi ketika kita diminta untuk mengaktifkan akun belajar ID, yuk sama-sama kita aktifkan. Apalagi sekarang mau PMM ya. Jadi nanti biar enggak apa ya bahasanya kelabakan gitu tuh. Bahasanya kayak gitu ya. Ya, betul, Oke, betul. itu aja. Izin share screen dulu ya.
Sebentar. Sudah ada ya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada acara pelatihan Google Workspace for Education. Jadi acara ini merupakan acara pengimbasan dari program Google Master Trainer atau GMT level 1 batch 6 tahun 2022. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Farida atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Ida. Saya mengajar di SDN Kampung Baru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Di sini saya mempunyai sedikit pengalaman. Pertama itu sebagai sahabat rumah belajar tahun 2020 bersama Ibu Tri. Kemudian Quizy School Trainer tahun 2021. Kemudian juga guru pendamping UKS terbaik 1 Sekolah Sehat Unilever Kabupaten Serang tahun 2021. Dan sekarang sebagai peserta Google Master Trainer level 1 batch 6 tahun 2022. Oke Bapak Ibu, menyinggung tentang acara pengimbasan ini, kebetulan saya ada di GMT level 1 batch 6. Jika Bapak Ibu ingin ikut batch 7 untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa buka akun Revo Indonesia di Instagram, di Facebook, atau di websitenya. Di situ sudah membuka pendaftaran untuk batch 7-nya. Kriterianya itu berubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu ada Widya Suara, yaitu dari Kemdikbud. Kemudian ada guru penerima Chromebook, biasanya diutamakan. Kemudian untuk duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar. Kemudian guru berbagi, guru penggerak juga. Dan kemudian guru yang memiliki pengalaman melatih Google Workspace for Education. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mendaftar juga atau masih bingung, boleh japri sama saya, boleh tanya-tanya. Nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, apa sih Google Workspace for Education itu? Yang sudah saya sebar flyernya ya, pelatihan Google Workspace for Education. Jadi Google Workspace for Education itu adalah kumpulan alat yang membantu Bapak, Ibu, guru ataupun admin sekolah untuk menyelesaikan tugas. Jadi Bapak Ibu bisa menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, ataupun merencanakan pembelajaran. Kemudian juga bisa memberikan penilaian tugas, memberikan tugas, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi Google Workspace for Education ini bisa membantu Ibu atau Bapak sebagai pengajar dan juga membantu siswa untuk belajar. Nah, alat-alat utama yang tersedia sebagai bagian dari Google Workspace for Education itu ada banyak sebenarnya. Di sini kita akan sedikit mengupas fitur-fitur dasar ya dari Gmail, Drive, dokumen, Sheet, Slide, kemudian nanti ada Sheet, kemudian ada Meet yang sekarang kita gunakan, kemudian ada Google Classroom sebagai kelas kita, kemudian ada juga Jamboard juga ya. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk Gmail sendiri sudah punya ya, sudah pernah menggunakan, baik itu menggunakan akun pribadi yang seperti Ibu Tri bilang tadi yang domainnya @gmail.com ataupun sudah menggunakan dengan belajar ID seperti itu. Nanti kita akan lihat nih bedanya apa sih seperti itu. Terus Drive juga sama. Untuk dokumen di sini doc ya. Kalau bahasa Microsoft mungkin Microsoft Word ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Untuk Sheet di sini biasanya di Microsoft itu kita menyebutnya itu Microsoft Excel. Untuk slide mungkin bisa disebut juga dengan PPT, sama aja ya Bapak Ibu.
Kemudian di sini ada sheet, formulir, meet, chat, kemudian ada Google Classroom. Oke, sampai sini dulu. Saya akan coba lihat ini ya, perbedaan dari Google Gmail. Sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini Gmail dari Belajar ID. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan masih kelihatan kelihatannya acak-acakan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan merapikan sedikit supaya terlihat lebih teratur. Nah, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan tugas akhir ya. Jadi Bapak Ibu yang lagi pegang laptop bisa langsung praktek gitu ya Putri ya. Ya betul Bu. Jadi kita sambil mencoba. Iya, sambil ngulik-ngulik gitu. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang sudah sering memakai Gmail, sudah memakai Drive seperti itu. Kita di sini sama-sama belajar seperti itu. Oke, kita ke ini setting atau setelan pengaturan untuk mengatur tata letaknya. Kemudian masuk ke kotak masuk. Nah, di sini ada kategorinya Bapak Ibu. Ada utama, sosial, promosi, update, dan forum. Bapak Ibu tinggal checklist saja semuanya. Ya, jika sudah di checklist, Bapak Ibu simpan perubahan. Nah, jika sudah simpan perubahan kan akan terlihat ya perbedaannya. Jika tadi satu saja, kalau sekarang sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa kategori. Ada sosial. Kebetulan saya tidak menautkan sosial saya ke sini, media sosial saya seperti Instagram atau Facebook. Kemudian ada promosi, saya ikut Canva for Education. Kemudian ada update. Nah, ini yang sudah mengerjakan tugas nih, ada Ibu Sumi Abima tuh. Sumi Abima menambahkan komentar di kolaborasi katalog. Kemudian ini ada forum. Forum ini adanya di ruang ya. Setelah itu kita juga bisa mengganti background Bapak Ibu. Ya, caranya gimana? Klik setelan yang ada di pojok kanan atas ya, di bentuknya bergerigi seperti ini. Kemudian pilih tema. Lihat semua. Kemudian Bapak Ibu bisa mengganti dengan foto Bapak Ibu atau bisa mengganti dengan gambar yang lain, misalnya kangen sama suasana hutan biar adem-adem gitu ya. Bisa diganti, jangan lupa diklik simpan. Oke. Jadi akan seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah. Oke. Ini untuk tugas akhir ya Bapak Ibu. Jadi kita memperkenalkan fitur-fitur dasar dari Google Workspace for Education seperti itu. Kemudian Bapak Ibu misalnya ingin menulis email. Tulisnya di mana, Bu? Tulisnya di sini, di pojok kiri atas. Tulis, diklik. Subjeknya kepada siapa? Misalnya saya mau mengirim email ke Ibu Tri. Ibu Tri namanya apa ya? Bu Tri Rahayu. Nah, udah keluar tuh. Kebetulan sering ya kita ya. jadi langsung muncul. Jadi langsung muncul ya. Iya. Emailnya betul. Iya. Tri Rahayu 53@guru.sd.belajar.id. Nah, misalnya subjeknya apa? Tugas apa? Tugas pelatihan misalnya. Boleh Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengirimkan seperti file atau mungkin link,
Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini nih, di samping kirim. Di sini ada lampirkan file. Macam-macam di situ, bisa mengirimkan seperti dokumen atau seperti sheet atau foto dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang ini sisipkan link. Misalnya saya ingin menyisipkan link apa? Belajar ID ya. Nya https belajar.id misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga bagian dari tugas yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Udah sampai sini? Udah. Nanti kalau ingin mengirim tinggal klik kirim. Ya, nanti Ibu Tri akan menerima email dari kita. Oke, itu merupakan bagian-bagian dasar dari Gmail ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke Google Drive kali Ibu Tri ya. Ya, Bu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk Gmail sendiri? Oh ya, di sini juga Gmail ini ada fitur chatnya juga ya. Jadi di sini saya tuh ada grupnya juga, jadi nggak kalah canggih Bu. Di sini di Gmail Belajar ID ini ada yang namanya grup, kayak semacam grup WA gitu. Tapi disimpannya itu bukan ke memori HP, tapi ke cloud ya dari Belajar ID itu sendiri. Di sini saya ada banyak tuh grupnya ya, udah banyak. Kemudian ada chat pribadi juga di sini ada ya. Nah, seperti chat WA aja Bu, cuma mungkin kadang kita kurang familiar ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau fitur ini chat dan juga grup dengan memakai Belajar ID ini dipakai dengan maksimal bisa mengurangi memori HP Ibu. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke Google. Tanya dulu. Oh, oke, siap. Siapa itu? Siapa ya? Ya, Emi. Oh iya, Ibu Emi, silakan. Itu yang di inbox tadi, yang Ya? inbox itu kan tampilan yang bawah itu selain link, attach file ya, itu kan ada gambar drive ya. Oh iya. Itu bisa maksudnya kalau kita mengerjakan disimpan di My Drive itu langsung bisa Bisa, dilakukan iya. di situ. Bisa. Jadi kalau yang di sini itu lampirkan filenya tuh dari komputer nih, misalnya seperti ini kan, langsung masuk ya ke file yang ada di komputer. Sedangkan yang ini drive, di sini saya ada drive drive saya sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada drive bersama. Kemudian ini yang sudah dibagikan kepada saya seperti itu, Bu. Jadi enak seperti itu, iya. Bisa juga menyisipkan foto. Iya, baik Ibu, sama-sama. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke Google Drive. Maaf ya. Sudah masuk ke Google Drive. Nah, di sini tampilan Google Drive saya yang berdomain Belajar ID ya. Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Di sini ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini itu penyimpanan yang digunakan ya Bapak Ibu, bukan penyimpanan kapasitasnya berapa yang sudah dipakai. Bapak Ibu bisa bedakan, misalnya nih, saya masuk ke akun email drive saya yang pribadi misalnya. Drive. Nah. Ini yang pribadi ya Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu lihat penyimpanan sudah terpakai 2,33 GB dari 15 GB ya. Jadi total yang diberikan oleh Gmail pribadi itu ada 15 GB. Saya sudah pakai 2,33. Jadi ada batasnya ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk
drive yang saya punya dari akun Belajar ID ini tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, saya sudah pakai 1,72 digunakan, tapi tidak ada tulisan kapasitasnya, hanya ada tulisan yang sudah digunakan, seperti itu. Kemudian kita ketika ingin memasukkan file atau mengupload folder, Bapak Ibu bisa klik di pojok kiri atas. Ada tulisan baru ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba atau sudah biasa malah. Jadi kita di sini belajar ya Bapak Ibu, mengingat-ingat lagi. Ya, seperti itu. Di sini ada yang namanya folder. Kita ini untuk membuat folder baru. Sedangkan ini upload file ini untuk mengupload file yang pernah kita yang sudah kita punya misalnya. Yang ini untuk mengupload folder yang sudah kita punya juga. Misalnya seperti ini, saya sudah punya folder-folder yang ada di laptop. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti di tugas akhirnya diminta screenshot folder, cara membuat folder baru. Jadi cukup sampai sini aja. Baru ditunjuk foldernya. Dah cukup sampai situ ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba membuat folder baru. Kita klik folder barunya. Kita beri nama exam material. Oke. Setelah itu buat. Sedang proses ya. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik dalamnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat misalnya doc, kemudian sheet dan slide, tinggal klik lagi baru di sini. Iya, Google Dokumen, kita klik, kita arahkan buat dokumen kosong. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sudah langsung keluar ya Bapak Ibu. Tinggal ganti judul, misalnya latihan. Atau apapun tuh terserah Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan. Misalnya latihan doc. Oke, nah seperti ini. Nanti langsung sudah tersave di drive ya Bapak Ibu. Nah, langsung sudah ada kan? Ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak usah di-save-save lagi, takut lupa nge-save. Tadi gimana ya, nyarinya di mana ya? Nah, kalau seperti ini kita tinggal klik saja sudah langsung tersave di Google Drive seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita misalnya mau buat Google Sheet, tinggal arahkan saja ke yang tadi tool baru. Kemudian spreadsheet seperti ini, Google Sheet. Google Sheet ini sama seperti seperti Microsoft Excel ya Bapak Ibu untuk mengolah data seperti itu. Sama di sini juga misalnya ingin membuat dokumen latihan lagi, latihan misalnya latihan sheet. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Sudah ada atau belum? Nah, belum. Mana tadi? Sebentar ya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu. Sudah ada latihan doc, latihan sheet. Satu lagi, mau membuat latihan slide misalnya. Nah, di sini presentasi kosong, slide, buat dan bagikan. Nah, ini untuk slide-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini misalnya latihan slide. Oke. Sampai sini kita lihat lagi. Oke, sudah ada 3 ya filenya, ada latihan docs, ada latihan sheet, ada latihan slide. Ya, di sini juga merupakan apa sih namanya itu, ujian, bukan ujian ya, apa sih Bu Tri tadi itu, tugas akhir
tugas akhir. Iya, lupa. Lagi hujan soalnya nih. Maaf ya kalau ada suara-suara ini apa ya, ganggu Ada dikit. background. Oh iya, ada background suara air jatuh. Iya, ini juga merupakan tugas akhir ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat satu folder Excel material berisi latihan docs, latihan sheet, kemudian ada latihan slide seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, kenapa kita lebih baik buatnya di Google Docs atau Google Sheet atau Google Slide? Karena di sini mudah untuk dibagikan kepada peserta didik kita atau kepada rekan guru-guru kita atau kepada rekan yang lain. Selain itu, ketika kita mengetik, dia tuh langsung menyimpan Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, aduh nggak ke-save, aduh jadi pusing sendiri kan kalau nggak ke-save itu ya. Jadi bahasa Sundanya rungsing gitu ya. Kayak gitu. Jadi dengan latihan dengan Google Docs ini kita bisa menghemat waktu sebenarnya. Tidak usah mau save-save, mencari-cari lagi, tinggal cari di Drive seperti itu. Oke, untuk ini sudah Oh, belum ya. Kemudian di sini foldernya juga bisa dibagikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang Excel Materials, kemudian klik bagikan. Misalnya Bapak Ibu mau bagiinnya sama siapa ya? Mau bagiinnya sama di sini ada ininya nih, ada pilihannya. Mau dibatasi atau untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau SD. Jadi kalau untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini hanya dibatasi untuk yang punya Belajar ID saja Bapak Ibu. Jadi kemarin kan saya membagikan link pendaftaran. Ada yang tidak bisa masuk. Kenapa ya katanya Bapak Ibu? Ternyata setelah diselidiki beliau ini tidak memakai Belajar ID, pakainya Gmail. Nah, akhirnya saya ganti lagi akses umumnya. Jadi siapa saja yang memiliki link seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ingin kita kirimin ini sebagai apa sih? Apakah cuma sebagai pelihat saja? Jadi dia tidak bisa ngotak-ngatik misalnya, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa baca aja. Atau bisa mengomentari, atau mungkin bisa sebagai editor. Kalau editor ini bisa untuk mengedit, bisa untuk menghapus, dan sebagainya. Seperti kemarin ya, kita sudah berkolaborasi katalog. Nah, itu saya memberikan akses kepada Bapak Ibu untuk menjadi editor. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses itu dengan mengelola, misalnya bisa nambahin foto, bisa nambahin nama, atau bahkan ada yang tidak sengaja menghapus punya temannya seperti itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kliknya sebagai editor. Jadi biar temennya itu bisa ngedit kayak Putri semalam gitu ya, ngasih file ke saya dikasih akses sebagai editor. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu. Nah, ini cara untuk membagikan kepada teman. Nanti setelah ini langsung selesai, nanti bisa dibagikan kepada temannya. Temannya langsung bisa lihat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyalin link. Di sini ada dapatkan link. Nah, kalau sudah dapatkan link, salin link, nanti bisa disebar linknya seperti itu. Nanti yang lain bisa mengakses data yang kita bagikan ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dapatkan link dari folder Excel material, tinggal sampai sini aja nih, di screenshot langsung simpan ke tugasnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sekalian mengerjakan. Tadi saya lihat Bapak Apipi sudah mengerjakan. Ya. Di sini juga ternyata bukan hanya guru saja ya, Putri. Ternyata kemarin ada yang daftar juga dari kepala sekolah TK kalau tidak salah. Kemudian ada admin sekolah juga, operator sekolah ya. Mungkin para operator sekolah ini lebih biasa memakai Google Drive ini ya. Jadi sangat membantu sekali sebenarnya. Kadang kan
Kadang laptopnya suka rusak atau gimana gitu ya. Dengan adanya drive ini kan data-data sekolah bisa aman seperti itu. Oke. Setelah itu tadi sudah 2 ya, Bapak Ibu, tentang email dari Belajar ID, kemudian fitur yang kedua itu Drive. Kemudian kita lanjut ke sini, ke Docs. Oke. Nah, ternyata di Docs ini kita bisa typing voice ya. Ya, gimana caranya? Adanya di alat. Nah, ternyata tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa carinya di file, kemudian buka baru di template. Oke. Nah, misalnya ada esai nih, kita klik ya di sini. Bisa sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu yang suka menulis atau suka mengarang atau memberikan tugas kepada anak didiknya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Sini kita lihat alat. Nah, di sini ada yang namanya alat dikte. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, dikte ini untuk apa sih? Nah, ini sangat berguna sekali ya kalau kita lagi bahasa gaulnya lagi mager misalnya. Misalnya lagi males nulis, tangannya sakit atau cantengan. Nah, udah keluar ya Bapak Ibu ya? Ulangi lagi ya. Misalnya nih alat, kemudian dikte. Nah, udah keluar nih. Kita klik, nanti saya bilang apa, muncul tuh Bapak Ibu. Ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi males nulis gitu ya, bukan males ya, misalnya punya inspirasi apa, nggak bisa susah untuk mengetiknya, tapi bisa diungkapkan dengan kata-kata, bisa seperti ini nih Bapak Ibu, ya, bisa langsung. Tapi kadang-kadang ada kelemahannya juga ya Bapak Ibu. Kadang kan bahasa kita tidak formal atau mungkin ada bahasa daerah atau mungkin ada bahasa lain yang kurang dimengerti oleh alat ini. Jadi itu aja sih paling kekurangannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Sudah, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kita juga ini kalau di Microsoft itu bisa dibilang sebagai Microsoft Word. Jadi kita di sini bisa menulis ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita misalnya mau ngasih materi anak-anak misalnya tentang matahari dan bulan ya. Ketika kita ingin mencari materi itu di Google, tidak usah keluar lagi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat di pojok kiri bawah. Di situ ada kayak bintang-bintang. Nah, pelajari. Di situ bisa ditelusuri. Misalnya bintang atau bulan atau matahari misalnya. Bintang, bulan misalnya. Aduh, sebentar ya. Bintang, bulan misalnya. Nah, tinggal di enter. Nah, di sini sudah bisa keluar nih hasil dari pencarian webnya. Nah, jika ingin memerlukan gambar, tinggal dipilih aja yang gambarnya. Misalnya mau pilih gambar ini, tidak usah copy paste dari di save dulu, misalnya diunduh dulu, di-download dulu, tidak perlu Bapak Ibu. Tinggal ditambah. Di sini ada lambang tambah. Nah, nanti dia akan muncul sendiri seperti ini. Ya, sangat memudahkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada webnya. Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencari, misalnya nih saya mau ngambil
apa namanya tuh, web apa sih namanya tuh, link dari sini. Tinggal ada tanda petiknya nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di bawahnya itu ada catatan kakinya. Nah, jadi ini sangat membantu ketika Bapak Ibu misalnya sedang penulisan skripsi atau penulisan ilmiah yang membutuhkan catatan kaki seperti ini. Jadi biar nggak nulis-nulis lagi, biar nggak nyari-nyari lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini aja kali ya untuk Google Docs. Kita lanjut ke Sheet. Oke. Kita lihat ya. Nah, untuk sheet ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ya, sering malah ketika kita mengolah data rapot atau mengolah data nilai harian, kita pasti sudah sering menggunakan Excel. Tapi di sini kita akan latihan menggunakan sheet. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sheet ini misalnya kita akan mengolah nilai. Misalnya bukan latihan sheet ya, kita ganti dulu ya. Misalnya daftar nilai. Bapak Ibu yang pegang laptop bisa sekalian diikuti langkah-langkahnya karena ini nanti untuk tugas akhir juga ya. Daftar nilai. Kemudian misalnya di sini ada nama. Nomor dulu ya, nomor. Kemudian ada nama. Kemudian misalnya nilai 1. Kemudian ada nilai 2. Kemudian ada rata-ratanya. Bapak Ibu bisa untuk menggunakan ini karena ini sama saja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih canggih ini juga kalau yang saya rasakan. Kemudian beri nomor misalnya 1, 2 seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau langsung, sebentar ya. Bisa tarik ke bawah. Nah, jika langsung ditarik ke bawah bisa langsung mengurut ya nomornya dari 1 sampai 12 tadi saya tarik seperti itu ya. Kemudian di sini misalnya namanya Ayu sama Nabila misalnya. Ayu dapat nilai berapa sih? Misalnya dapat 90. Nilai 1-nya, nilai 2-nya dapat 80. Kemudian si Nabila nilai 1-nya dapat berapa ya? Sebentar. Dapat 70 misalnya, yang keduanya dapat 85 misalnya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal diklik di sini, diarahkan ya. Bapak Ibu lihat di sebelah sini nih, di tengah-tengah, di bagian atas ada lambang sigma atau fungsi. Ya Bapak Ibu, bisa diklik. Nah, untuk rata-rata itu kan average ya Bapak Ibu. Tinggal diklik, nanti sudah muncul. Kemudian tinggal di blok nilai 1 dan nilai 2-nya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung enter saja Bapak Ibu. Nah, udah kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditarik saja ke bawah. Fungsinya hampir sama seperti Excel. Nah, kalau untuk membuat ini tabel, misalnya supaya rapih, kita ini di blok, kemudian di sini ada ini untuk tabel nih garis seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya ingin supaya lebih berwarna, Bapak Ibu bisa diklik di sini di nomor, kemudian
di sini ada warna isi. Bapak Ibu bisa diklik. Misalnya untuk nomor bisa warna kuning atau namanya warna apa nih, hijau misalnya. Nilai 1 misalnya mau warna apa. Bebas ya Bapak Ibu ya. Sesuai kreasi Bapak Ibu. Ya. Ini misalnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya mau di kata tengah. Kata tengah. Di sini ada pilihan rataan horizontal. Nah, klik yang tengah. Nanti akan pindah ke tengah semua. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian misalnya nih, saya ingin supaya Putri tahu dan mengomentari hasil penilaian daftar nilai ini. Kita klik saja di sini. Nanti klik kanan, kemudian ada yang namanya komentar. Oke. Nah, beri komentar atau tambahkan orang dengan add. Misalnya nih, saya ingin Putri mengomentari hasil nilai yang telah saya masukkan, misalnya. Tolong dicek Putri, misalnya seperti itu ya. Langsung ya Bu Ida ya. Nggak Iya. harus buka WA ya. Iya, nggak usah dijapri lagi, nanti langsung ketahuan sih sama Putri. Tolong dicek, Bu. Saya nih langsung ke Putri. Nah, tugaskan ke Putri, langsung tugaskan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Di sini juga sama Bapak Ibu, seperti tadi Google Docs, di sini juga bisa searching langsung. Misalnya untuk penganalisisan, di sini ada macam-macam ya Bapak Ibu. Yang terakhir ada Google Slide. Ya, slide maaf. Ya, Google Slide. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat misalnya tugas akhirnya kalau Bapak Ibu yang sudah baca itu kita Bapak Ibu diminta untuk membuat satu slide dengan judul Albert Einstein. Terus saja Bapak Ibu ya, Albert Einstein. Oke. Kemudian misalnya Bapak Ibu di situ diminta untuk diminta untuk memasukkan foto. Nah, sama seperti tadi, tinggal klik yang bagian kiri bawah yang seperti ada bintang, dipelajari, diklik, ditelusuri di sini misalnya Albert Einstein ya. Nah, langsung keluar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau masukkan gambar nih, gambarnya si Albert. Nggak usah copy paste lagi, tinggal tambahkan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal dipercantik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ingin merapikan gambar, jangan tarik kanan, tarik kiri ya Bapak Ibu. Misalnya tarik dari sini, tarik dari atas. Jangan. Kenapa? Sebenarnya boleh, hanya saja nantinya akan kurang simetris atau kurang cantik kelihatannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menariknya itu dari bawah pojok seperti ini nih, pojok kiri atau pojok kanan atau pojok atas seperti itu ya. Misalnya seperti ini, saya ingin perkecil seperti ini ya. Nah, nantinya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian foto yang kita ambil tadi, yang kita masukkan ke sini, akan langsung ada linknya. Dapat dari mana sih foto yang kita ambil tadi? Nah, ini udah ada linknya nih, seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya, saya nggak mau kotak pengen jadi bentuk apa? Misalnya mau bentuk lonjong atau
yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada selubungi gambar misalnya nih. Misalnya mau bentuk bulat misalnya seperti ini, jadinya lonjong seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti tugas kemarin ya Bapak Ibu, memasukkan foto, kemudian memasukkan nama, memasukkan motivasi seperti itu. Tugasnya sama seperti ini. Kemudian ingin memasukkan nama Albert Einstein-nya, Bapak Ibu bisa di sini ada kotak teks. Tinggal ditarik seperti ini, tulis Albert Einstein misalnya. Nah, setelah itu misalnya Bapak Ibu ingin bosan warnanya hitam. Iya, supaya biasanya anak SD itu sukanya yang warna-warni. Misalnya pengen diganti jadi warna yang ngejreng misalnya merah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengen fontnya yang lain, bisa diganti atau ukurannya diperbesar bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kemudian misalnya pengen backgroundnya jangan putih, monoton gitu ya. Bisa Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian ubah background. Iya. Di sini ada warna bisa diganti misalnya di warna kuning. Ya, ngejreng banget jadinya. Atau mungkin yang agak soft-soft misalnya warna ungu misalnya Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silahkan berkreasi. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Setelah itu klik selesai. Nah, akan jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya kita mau memasukkan link. Sini kita copy link dari gambar yang tadi. Kemudian Bu Ida di chat, punten Bu Ida di chat ada yang minta diulang untuk yang tadi pas munculin tampilan Albert Einstein-nya ini, yang dari pelajari. Pas yang ini dihapus dulu kali ya Putri ya? Ya, dihapus aja dulu terus pelan-pelan ulang lagi. Kasih kan ini Putri. Tapi nanti ada rekamannya Bapak Ibu, nggak usah khawatir, tadi ada yang izin. Iya. Nanti rekamannya akan dikirim di kelas. Kita mulai lagi ya dari awal ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Misalnya nih kita mulai untuk mengambil gambar Albert Einstein-nya. Bapak Ibu tidak usah keluar, tinggal lihat yang di pojok kiri bawah. Di situ ada pelajari. Nah, sudah terlihat ya. Di sini ada telusuri dokumen Anda dan web. Nah, misalnya ingin mencari gambar Albert Einstein. Albert Einstein, ya. Diklik Albert Einstein-nya. Nanti di situ akan keluar tampilan web, gambar atau drive, ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mengambil gambar. Jadi, tinggal diklik yang bagian gambarnya. Bapak Ibu tidak usah keluar lagi, tinggal diarahkan saja kursornya ke gambar Albert Einstein yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya mau yang ini. Di situ kan ada tanda tambah ya Bapak Ibu. Tinggal diklik, nanti akan muncul sendiri di tampilan slide seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin memperkecil atau supaya lebih estetik bahasanya gitu ya, jangan ditarik kanan kiri ya Bapak Ibu ya, atau atas bawah, tapi tariknya dari pojokannya, misalnya seperti ini, pojok atas, seperti ini, bisa seperti ini kan, atau mungkin bisa seperti ini, biar lebih cantik aja kelihatannya, seperti itu ya. Kemudian nggak mau nih, bosen kotak bentuknya, misalnya mau bintang atau mau bulat, nah Bapak Ibu bebas ya. Di sini kita lihat ada yang namanya pangkas gambar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya.
Ya, selubung gambar tinggal diklik nih yang kotak 3 ini nih, segitiga ini, kemudian pilih bentuk. Nah, misalnya yang ini, ya yang lonjong. Diklik, nanti akan berbentuk lonjong. Atau mungkin mau yang lain, mau apa? Mau seperti ini, hilang jadinya setengah. Nah, yang lonjong aja ya, biar cantik. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu bisa kita ubah background-nya Bapak Ibu dengan klik kanan. Klik kanan. Di sini ada ubah background. Warnanya. Kemudian bisa diganti sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya ingin warna yang soft. Nah, selesai. Oke. Misalnya pengen dikasih nama Albert Einstein. Bapak Ibu bisa cari disisipkan kotak teks atau bisa juga di sini nih ada logonya nih kotak teks. Ya, ada 2 cara ya Bapak Ibu. Tinggal ditarik, kemudian tulis Albert Einstein. Oke, ini apa namanya ukurannya, kemudian jenis hurufnya bisa diganti ya. Misalnya bosan Arial aja, maunya yang lain, misalnya komik boleh. Tulisannya pengen diperbesar atau diganti warna, jadi warna yang lain, hijau atau apa seperti itu boleh Bapak Ibu. Nah, misalnya merah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan link. Nah, diklik salin link, kemudian di sini klik kanan, kemudian link. Masukkan link yang tadi sudah kita copy, kemudian kita paste dan terapkan. Nah, jadi seperti ini. Bisa diatur ya untuk penempatan seperti ini. Nah, ini untuk tugas akhir juga Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya stop sharing dulu. Kita bisa tanya jawab dulu kali ya, Putri sebentar ya. Silakan raise hand atau mungkin lewat chat box Bapak Ibu yang mungkin masih agak-agak bingung ya atau ada yang ingin ditanyakan. Mangga silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang masih bingung atau mungkin kecepatan Bu, atau mungkin ini lagi ngapain sih? Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa ya makanya, tapi ini adanya di Google seperti itu. Jadi kita ingin mengajarkan untuk terbiasa memakai produk Google seperti itu ya Bapak Ibu. Kecepatan katanya Bu Ida. Apa kecepatan? Tapi bisa itu nanti Bu bisa dilihat lagi rekamannya kalau memang bingung ya Bu Ida ya. Nanti iya, nanti bisa dilihat lagi. Ya Bu Emi, mohon maaf ya kalau kecepatan. Aduh. Oke, udah tadi kita sudah membahas tentang Gmail, kemudian Drive, kemudian dokumen, doc, kemudian ada sheet, ada juga slide ya. Ada berapa lagi nih, Bu? Ada 5 lagi ya? 5 lagi. Kejar tayang ya. Jadi tadinya kan rencananya 2 hari ya Bapak Ibu, tapi sepertinya kita jadikan 1 hari aja. Itu ya. Kita lanjut ke apa dulu nih? Ke Google Meet. Ke Google Meet dulu kali ya Bu ya? Iya. Boleh ke Google Meet. Sebenarnya Google Meet ini Bapak Ibu sudah mencoba kan? Ini kita semua sudah berada di Google Meet ya, seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk berbagi untuk menyelesaikan tugas yang akan kita berikan di classroom. Pertama, share screen dulu. Oke.
Nah, Bapak Ibu bisa melihat kan tampilannya seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membagikan berbagi layar ya, mempresentasikan ya Ibu Tri ya. Ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik yang ini nih, presentasi ya. Nanti setelah itu tinggal di screenshot, disimpan ke tugas, dipastekan ke tugas. Nah, setelah itu diminta untuk apa lagi sih namanya? Sebentar, coba saya lihat. Selanjutnya, screenshot Iya. mengatur bandwidth. Oh iya, mengatur bandwidth. Bapak Ibu bisa dilihat di layar, di situ ada titik 3. Ya, opsi lain. Diklik, kemudian di setelan. Dicari di bagian video, kemudian di resolusi pengiriman. Nah, mau yang otomatis, mau yang definisi tinggi, apa yang standar, tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah di sini tinggal di screenshot saja Bapak Ibu tugasnya. Mudah kan? Oke, lanjut ya. Itu untuk Google Meet. Sedangkan untuk Google Classroom, Google Form dulu atau langsung ke Classroom nih, Bu oh Ida? Google Form kali ya, biar Oh, lebih jadi biar Google Form. ada Urut ini dari timbal tugas. baliknya. Ya, Google Form. Kita mau buat lagi musim liburan nih Bu Tri. Iya. Kita buka masuk ke Google survei. Form ya. Hmm. Di sini Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas ada aplikasi Google, masuk saja ke Google Formulir atau bisa juga tadi langsung di Google Docs-nya di Google Drive-nya ya. Di situ juga ada formulir. Nah, jika ingin membuat Google Form yang baru, bisa di sini kosong memulai. Kalau Bapak Ibu yang sudah membaca tugasnya, Bapak Ibu bisa kebayang sebenarnya tugasnya seperti apa sih. Nah, saya akan mencontohkan cara saya membuat Google Formulir, Google Form misalnya liburan. Survei liburan ya? Ya. Survei liburan. Oke, judulnya survei liburan ya. Nah, sudah masuk di sini survei liburan. Kemudian misalnya Bapak Ibu, gimana pertanyaannya? Bapak Ibu liburan kemana semester ini? Gitu. Liburan kemana tahun ini misalnya. Bapak Ibu ingin liburan kemana tahun ini? Tanda tanya. Oke, di sini karena kita ingin memberikan pilihan, jadi ditulis di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Apakah jawaban singkat, apakah paragraf, atau pilihan ganda, ataukah kotak centang. Nah, ini sangat memudahkan kita sebenarnya Bapak Ibu ketika kita memberikan tugas kepada siswa berupa pilihan ganda, nanti sudah terkonfirmasi jawabannya langsung, sudah ada nilainya langsung. Oke, di sini kita pilih pilihan ganda. Misalnya Bapak Ibu mau kemana? Mau ke Bandung atau mau ke Medan? Tinggal diantar aja Medan. Atau mau ke mana? Ke Bali misalnya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita ingin menambahkan soal, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah ini. Nah, tinggal klik. Alasannya kenapa sih? Mengapa gitu? Mengapa memilih itu? Kita tanya. Nah, karena mengapa ini tidak bisa kita ingin mendapat jawaban yang berbeda-beda pasti ya. Kenapa? Karena dekat, karena pengen aja atau belum pernah seperti itu.
Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban singkat atau berupa paragraf ya. Ini. Nah, coba saya mau ini kali ya Putri, mau survei ya. Coba Iya, ya. coba. Oke. Setelah ini dibuat, Bapak Ibu bisa kirimkan seperti ini. Bisa langsung misalnya mau kirim langsung ke Ibu Tri nih, email. Soalnya Tri Rahayu. Nah, langsung aja muncul Putri. Iya. Otomatis ada notifnya Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Langsung diklik ininya, sertakan formulir di dalam email, langsung kirim. Jika ingin mengirim hanya ke Ibu Tri, atau mungkin saya mau mengirim ke Bapak Ibu berupa link. Kalau link, Bapak Ibu bisa klik yang di tengah ini, tautan, bisa dipendek lagi, ya, di copy. Kemudian saya akan kirim ke Bapak Ibu di chat ya. Silakan Bapak Ibu isi. Ada nggak ya? Ada. Coba diklik Bapak Ibu, silakan diisi. Silakan diisi Bapak Ibu. Nanti akan otomatis. Oh, tapi ininya Bu Yuda mungkin ada yang nggak pakai akun Belajar ID, bisa nggak? Oh iya. Nah, untuk pengaturannya ini bisa disesuaikan. Iya. Ini saya nggak pakai akun Belajar, Meet-nya nggak bisa ya? Oh, sudah ada yang muncul. jawab gitu. Ya. Sebentar ya. Tapi kalau memang diperuntukannya hanya untuk pengguna akun Belajar, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nggak apa-apa sebenarnya ya. Sebenarnya tadi nggak pakai akun Belajar juga kan, bisa nggak Putri kalau nggak pakai akun Belajar? Saya coba. Sepertinya bisa ini, soalnya saya nggak ngeklik yang kumpulkan email kementerian itu, enggak ya? Sudah ada 2 jawabannya. Oh ya, bisa, benar. Bisa ya. Ini buat umum. Coba kita lihat siapa. Ada yang mau ke Bandung, soalnya dekat katanya. Ada yang mau ke Bali, mengenang masa lalu. Waduh, siapa itu? Kalau Putri mau kemana, Putri? Saya liburan ini di Serang aja. Mau ke Anyer lah. Ayo silahkan sini. Ya, sekedar informasi aja nih, saya sama Putri juga belum pernah ketemu. Kita belum pernah tatap muka ya, Bu Ida ya. Iya, udah kenal 2 tahun, tapi belum pernah bertemu, padahal satu kabupaten. Kayaknya nunggu ini Bu Ida, nunggu PGRI ngadain jalan santai lagi. Oh iya, nanti ya, bulan apa? Bulan November atau bulan apa tuh? Nanti gedung PGRI sebelah sekolah saya Bu Ida. Wah, nanti mampir ya ke sekolahnya, udah bagus nih. Ada yang ke Bali lagi, katanya kenapa? Karena pingin sekali. Saya juga pengen Bapak Ibu, belum pernah soalnya. Ke Bandung adem. Ke Bali, kenapa? Katanya tuh pengen aja. Nggak ada pilihan ke Mekah ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk bertanya Bu. Oh iya, Ibu Kiki. Kebetulan yang saya menggunakan handphone, yang di handphone tidak menggunakan akun Belajar ID, tapi Google Gmail. Tadi setelah klik link, munculnya format memerlukan izin gitu. Nah, berarti Bu Ida diiniin lagi untuk aksesnya. Aksesnya ya ampun, ternyata nggak bisa ya, harus pakai apa? Di settingnya di itu apa namanya di setelan ya? Ya di setelan. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya juga masih belajar soalnya. Kita di sini kan sama-sama belajar. Oh iya, ternyata di sininya dibatasi ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya pakai domainnya Belajar ID, nanti otomatis dia hanya menerima dari Belajar ID. Jadi sebaiknya ininya dinonaktifkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah. Kemudian coba dikirim ulang. Nggak usah. Nggak usah, coba aja dibuka langsung. Coba dibuka. Ya, coba dibuka lagi Bu Kiki. Baik, dicoba ya. Iya.
Nah, Iya. Kita udah setengah jam lagi ya, nanti kita bahas uji kompetensi. Sudah ada 6 jawaban. Banyak bule katanya pengen ke Bali. Oh iya, bosan ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata iya banyak yang masuk pakai akun pribadi. Tadi mungkin sulit ya, tidak pakai akun Belajar ID, makanya barusan pada masuk. Seru sebenarnya Bapak Ibu ketika kita di sekolahnya misalnya Bapak Ibu ya dapat perangkat kerumbuk misalnya. Mungkin ada di sekolah Bapak Ibu yang dapat kerumbuk. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk seperti ini Bapak Ibu, diajak murid-muridnya misalnya ngisi survei atau belajar mendikte atau diajarkan yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kerumbuknya itu tidak hanya terbatas untuk penggunaan AKM, karena sebelum saya mengikuti pelatihan ini ya Bapak Ibu, saya berpikir buat apa sih kerumbuk, toh nggak bisa dipakai apa-apa gitu ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya, saya sampai iri kepada sekolah yang mendapatkan gitu ya. Kebetulan sekolah saya belum dapat, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan kerumbuk dari pemerintah seperti itu ya. Putri dapat nggak Putri? Enggak. Iya, di kecamatan saya ada 5 sekolah yang dapat. Sekolah inti mungkin ya? Iya, sekolah inti yang dapat. Kebetulan saya sekolah imbas. Ya. Sudah ada 10 nih pada pengen ke Bandung, katanya ingin ke daerah berudara dingin dengan suasana pegunungan. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin untuk ini Google Form cukup kali Putri ya? Ya. Kayaknya sudah banyak yang biasa juga. Nanti Ibu tidak usah nge-save lagi, nanti ini akan otomatis masuk ke drive Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ke mana lagi? Ke Classroom beda. Oke, ke Classroom ya. Masuk dulu. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, masuk ke pojok kanan atas. Di sini ada Classroom. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sebagai apa. Kalau di sini saya ada 4 sebagai pengajarnya. Ada pelatihan yang sedang kita ikuti ini, pelatihan Google Workspace for Education. Kemudian nanti tanggal 11 juga saya berkolaborasi dengan para trainer lain ya, di program GMT level 1 batch 6 ini, mengadakan pelatihan serupa juga. Nah, yang bawah ini adalah pelatihan saya. Mana ya? Aku nggak klik. Nah, ini pelatihan saya ya. Ada pelatihan Google Suite seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti. Kemudian ada TOT Quizzes, kemudian ada JMT yang sekarang saya ikuti, kemudian ada Canva, kemudian ada pelatihan Ibu Tri ya, saya juga masuk. Iya. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu men-screenshot 1 kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau emang Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu tinggal klik saja kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Seperti ini, jika sudah Bapak Ibu tinggal screenshot saja ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum buat, Bapak Ibu bisa buat ya. Mana nih? Bisa buat kelas dulu. Oh iya, sebentar. Kelas. Nih di sini ya. Buat atau gabung kelas. Ada di pojok kanan atas. Ya, ditambah di situ buat kelas. Kalau ini untuk gabung ke kelas, kalau yang ini kita buat kelas. Misalnya kelasnya apa? Kelas 6 misalnya, atau kelas 5, atau Bapak Ibu mengajarnya kelas berapa misalnya.
6 misalnya. Kemudian mata pelajarannya apa? Misalnya IPA boleh. Oh, tidak ada ya kesenian misalnya ya? Nggak ada juga. Apa nih? Nggak usah diisi juga nggak apa-apa ya. Ruangan boleh. Kemudian langsung buat aja ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan muncul ya. Nah, ini. Setelah seperti ini, Bapak Ibu tinggal screenshot saja ke tugasnya nanti ya. Nah, untuk menambahkan anggota, Bapak Ibu bisa klik di bagian anggota. Di sini Bapak Ibu sudah sebagai pengajar ya. Jika ingin menambahkan pengajar lain, misalnya mau nambahin guru agama atau PJOK atau guru bidang lain, bisa tambahkan di sini seperti ini. Bisa diketik namanya atau emailnya seperti itu ya. Kemudian jika ingin menambahkan siswa bisa undang siswa seperti ini ya. Di sini sudah ada beberapa nama-nama seperti itu. Tinggal diklik saja atau nanti anaknya bisa dikasih kode kelas atau nih seperti ini kode kelasnya ya, bisa dibagikan seperti itu. Kemudian bisa salin link undangan ke kelas. Bapak Ibu tinggal diklik aja ininya, nanti dikirim ke grup biar anaknya bisa langsung masuk seperti itu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin membagikan tugas kelas, seperti saya tadi sudah membagikan tugas ke Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada siswanya, jadi saya ke kelas lain dulu ya. Ke kelas 5A misalnya nih. Tugas kelas. Sesudah itu kita ingin membuat tugas, tinggal buat. Mau buat tugas biasa, tugas kuis, kemudian ada pertanyaan, ada juga materi atau topik. Kita misalnya buat tugas, misalnya judulnya menulis cerpen misalnya. Nah, di sini opsional ya Bapak Ibu, bisa diisi atau tidak, terserah Bapak Ibu. Misalnya ingin diisi misalnya dengan kata-kata silahkan kerjakan tugas ini dengan baik seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan melampirkan file-file dari Drive atau dari YouTube atau membuat file baru bisa diupload dari dari komputer juga atau kita bisa melampirkan dari link. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya saya ingin memberikan tugasnya ini kepada satu siswa saja. Di sini kan ditulisnya semua siswa ya tulisannya. Kita akan memberikan kepada saya saja seperti itu. Oke. Kemudian batas waktunya sampai kapan sih? Misalnya maaf ya Bapak Ibu kalau banyak backsound-nya. Banyak anak kecil soalnya. Misalnya sampai hari Sabtu. Nah, batas waktu sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 23.59. Oke, sudah ya. Kemudian misalnya ingin melampirkan dari Google Drive, misalnya mau menyisipkan slide, misalnya bisa boleh sisipkan. Kemudian bisa dari YouTube juga bisa Bapak Ibu. Misalnya tentang menulis cerpen. Nanti muncul sendiri Bapak Ibu ya. Nah, cara menulis cerpen bisa misalnya dimasukkan, tambahkan video misalnya. Kemudian atau salin link misalnya. Kita cari dulu Bapak Ibu misalnya menulis cerpen di Google. Dulu menulis cerpen. Nah, sini kita klik. Kemudian nanti kita ambil linknya yang di atas, di copy, kemudian di paste di sini. Link, tambahkan link. Oke. Kemudian
kita masuk, belum ya linknya ya. Sudah, kemudian kita misalnya mau masukkan ini apa? PDF misalnya. Udah nggak ya? Nanti saya cari PDF saya dulu. Oh, tidak ada PDF di sini, berarti di upload mana ya? Misalnya di sini. Nggak ada. Udah cukup mungkin segini ya. Kemudian kita tinggal atau mungkin siswanya bisa membuat salinannya. Jadi setiap siswa itu diberikan salinannya. Bapak Ibu, pilihannya ada 3 ya di sini. Si slide-nya ini bisa siswanya cuma melihat filenya saja, atau siswanya bisa mengedit, atau siswanya masing-masing diberikan salinan, seperti yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu pada tugas akhir. Itu saya memilihnya itu buat salinan setiap siswa. Jadi setiap siswa nantinya akan mendapatkan salinannya untuk tugasnya masing-masing. Tinggal diklik tugaskan. Oke. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu tugas yang kita buat. Nah, tinggal diklik. Diberikan kepada 1 orang. Kemudian dilihat petunjuknya. Nah, sudah ada seperti ini. Nanti tinggal di screenshot ya Bapak Ibu hasilnya tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Mungkin seperti itu aja. 15 menit lagi nih Bu Tri. Gak terasa ya dari tadi. Mungkin Bapak Ibu saya hentikan dulu presentasinya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Untuk presensi sudah keluar belum ya di Ada di coba di Google? Classroom. Coba di Classroom. Soalnya sama saya di ini. Oh, belum, Bu. Terjadwal. Iya, Bentar jadwalnya lagi ya. tuh. Nanti keluar kok Bapak Ibu. Sebentar lagi. 14.45 harusnya sudah ya. Belum kali ya. Nanti tunggu 1 menit lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung atau gimana? Ya, angkat tangan siapa tuh? Ibu Mayang, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk tugas sampai saat ini baru yang slide itu aja ya? Untuk tugas yang slide kolaborasi katalog? Iya. Iya. Belum ada lagi ya? Sudah ada Ibu. Jadi tugas yang pertama itu kan tugas kolaborasi katalog ya. Kemudian ini sudah saya tadi pagi kalau tidak salah pas siang sudah saya masukkan tugas akhirnya seperti itu. Waktunya masih 1 minggu, insya Allah bisa lah Bapak Ibu ya. Kita di sini tidak ada penilaian salah atau betul. Kita di sini semuanya sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh iya, untuk tugas katalog, jadi ada beberapa yang sudah membuat di Google Slide ya, sudah berkolaborasi. Hanya saja ada beberapa juga yang tidak menyerahkan. Jadi walaupun tidak menyerahkan, tapi saya lihat nama-namanya ada, sudah saya kembalikan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sudah saya beri nilai juga seperti itu. Khawatirnya, takutnya nanti ketimpa lagi sama yang lain, hilang nggak masuk nilai seperti itu. Ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu kalau yang misalnya belum paham, ini mohon maaf ya, bukannya mengajari, kita sama-sama belajar seperti itu ya. Misalnya ada di Google Classroom nih Bapak Ibu. Oh, saya belum share screen ya. Bentar ya. Izin share screen lagi ya. Nih misalnya saya masuk kelas nih Bapak Ibu. Misalnya saya muridnya Ibu Tri ya. Ya. Di pelatihan Ibu Tri nih. Saya punya tugas kelas. Nah, di sini ada tugas kelasnya tuh, banyak tuh.
di sini ada tugas biodata peserta. Sama ya, Putri ya, Ya. buat katalog juga ya. Bukan ini mah Putri. Apa ini? Apa ya, kemarin tuh lupa saya, udah setahun. Misalnya nggak apa-apa, misalnya di sini ada tugas katalog dari Putri. Jadi Bapak Ibu kan sudah membuat slide-nya itu sudah memasukkan foto, sudah memasukkan nama, motivasi dan lain-lain. Tinggal di screenshot. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan atau buat ya. Kalau misalnya bingung, Bapak Ibu bisa di sini nih buat dokumen. Nah, kalau misalnya tidak disediakan oleh pengajarnya atau gurunya, Bapak Ibu bisa bikin sendiri seperti saya nih misalnya nih ya. Misalnya saya mau screenshot yang ini, misalnya nih, screen, kemudian diklik aja nih dokumen saya sendiri. Kalau tidak disediakan ya Bapak Ibu, biasanya disediakan ya. Kemudian di copy paste. Nah, sudah muncul kan seperti ini. Nanti ini udah otomatis ada di sini Bapak Ibu. Tinggal serahkan. Nah, serahkan nih. Nanti akan muncul notifikasi serahkan ke pengajar yang sudah memberikan tugas itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa Bapak atau Ibu yang sudah membuat katalog tapi belum menyerahkan seperti itu. Itu caranya ya Bapak Ibu. Oke. 10 menit lagi. Apa ada Bu Ida. pertanyaan lagi? Ya? Bu Ida punten. Ya Bu Siska. Bu Siska ya? Ya. Kayaknya belum ngejelasin yang kalender deh. Ya nggak? Oh iya, belum. Ya, kalender. Kita sebenarnya kejar-kejaran waktu nih ya. Mungkin pasti lebih biasanya Bu Ida. Kenapa? Biasanya lebih, jarang pas kalau udah praktek ya. Gitu. Iya. Jadi di sini kita akan membuat kalender ya. Nah, di sini. Ini masih ini nggak sih, Bu? Masih share screen nggak sih? Masih ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Di sini ada pilihannya ya. Kalender mana? Oh, ini. Oke. Diklik ya, Bapak Ibu. Misalnya kita akan membuat apa sih tugasnya 1 hari ya, menunjukkan hari. Di sini kan ada bentukan per bulan ya Bapak Ibu ya, bulan Juli. Nah, di sini tugasnya itu menunjukkan kalender pada hari seperti ini. Di sini dilihat, nah udah terlihat belum Bapak Ibu di apa sih namanya itu kursornya? Sekarang ada month ya, month itu bulan ya. Nah, di sini kita klik yang hari. Nah, akan tampilan hari seperti ini. Nah, di sini sudah saya masukkan juga nih kalender untuk pelatihan hari ini dari jam 1 sampai jam 3 untuk pengingat ya Bapak Ibu ya. Sudah sampai sini tinggal di print screen, nanti ditaruh di tugas seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga nanti ditugaskan untuk membuat satu kalender sekolahku. Nah, ini sekolahku udah ada sebenarnya ya. Tapi kita buat lagi ya Bapak Ibu ya. Mana ya? Kita buatnya ada di bagian bawah, di sini other calendar atau kalender lainnya ya. Oke, diklik yang tanda tambahnya, kemudian create new calendar atau buat kalender baru ya kalau kalender Bapak Ibu berbahasa Indonesia. Kemudian di sini tulis judulnya sekolahku. Ya, tinggal dibuat nih di sini. Create calendar. Oke. Wah. Sudah ada belum ya? Nah, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Wah, ini nih, yang ini nih. Ya, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Tadi saya salah menulis nih. Biasa laptop saya kadang garis miringnya ikut-ikutan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal screenshot ya, seperti itu. Jadi
kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat acara seperti itu, misalnya nanti bulan Juli tanggal 18 mau bikin acara nih, tinggal dibuat saja Bapak Ibu, diklik, kemudian nanti diklik ya, misalnya event seperti ini, tanggal segini mau buat acara apa, seperti itu. Nih seperti ini nih, misalnya mau buat acara apa, masuk sekolah misalnya, pengingat. Nanti akan diingatkan oleh, nah kan, maaf ya Bapak Ibu ya, masuk sekolah, ikut-ikutan tuh. Oke, setelah itu tinggal di save ya Bapak Ibu ya. Oke, tinggal di save seperti ini Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu untuk kalender ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Mana nih? Oke. Maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya saya agak terburu-buru menjelaskannya atau mungkin ada yang belum paham. Kita belajar sama-sama di sini ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya saja di sini saya bertugas untuk memperkenalkan fitur-fitur dasar dari Google Workspace for Education agar kita terbiasa menggunakan produk dari Google seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin tentang tugas akhirnya? Nanti mungkin untuk tugas akhir besok akan saya kirimkan tutorialnya. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, ini gimana sih bikinnya kayak gini, kayak gitu. Nanti saya akan, insya Allah akan saya kirimkan di Google Classroom seperti itu. Pak Apipi ada nggak ya? Tadi saya lihat sudah mengerjakan beliau. Ibu. Ya, Bapak. Ya. Ibu, mengenai tugas ini ada batas waktunya nggak, Bu? Oh, batas waktu kita beri waktu seminggu, Bapak. Jadi takutnya kan sibuk ya. Takutnya Iya, mau betul, lebaran Bu. nih, mau beli nyari kambing. Atau Tahu mau aja, persiapan, Ibu. mau nyata atau mau apa, seperti itu. Iya. Seminggu Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita di sini sama-sama belajar kok Bapak Ibu. Ada lagi tadi Pak Pipi, mungkin sudah selesai. Tadi angkat tangan Pak Pipi. Iya Bu, cuma Cepet ya, Pak, nggak ya? tahu benar kita salah tuh. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Bapak. Jadi kita sama-sama belajar aja. Iya Bu, ya. Ya, terima kasih Oke. Bapak. Di sini juga ada Ya, operator sama-sama. sekolah ya? Ada nggak ya? Kemarin soalnya saya lihat ada beberapa operator sekolah di Kabupaten Serang yang ikut daftar. Boleh angkat tangan atau mungkin nggak masuk di sini? Oh, Bu Kiki. Bu Kiki, operator Bu Kiki. Iya, betul, Bu. Oh, di sekolahnya sudah mengaktifkan semua belum ya Bu Kiki? Akun Sudah, belajar Bu. ID-nya? Sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Bu Kiki menerima Chromebook tidak ya? Chromebook tidak. Oh, tidak. Jadi Bapak Ibu yang yang menerima Chromebook mungkin bisa ikut pelatihan Google Master Trainer batch 7 ya Putri ya. Biar di sekolahnya lebih maksimal lagi penggunaan Chromebook-nya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon maaf izin ini Bu. Untuk kedepannya kira-kira masih ada program pelatihan-pelatihan lagi kah? Maksudnya pelatihan lanjutan dari sini atau seperti apa? Ya, lanjutan dari sini ataupun dengan materi yang berbeda? Oh, tidak ada, Bu. Jadi kita hanya memberikan kemarin kan katalog bersama itu ya, itu tugas pertama. Kemudian ada tugas akhir.
Yang terakhir itu ada uji kompetensi. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas akhir, kita akan berikan link untuk mengerjakan uji kompetensi. Nanti di situ bisa dilihat Bapak Ibu sudah mengerjakan uji kompetensi atau tidak. Nanti akan kita kalau misalnya sudah mengerjakan, nanti akan kita berikan sertifikat seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang uji kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi uji kompetensi di sini ada untuk guru, ada untuk admin, atau admin itu kepala sekolah dan dan OPS ya. Kemudian ada untuk siswa. Nanti dibedakan ya Bapak Ibu. Nanti saya mungkin atau enggak Bapak Ibu yang bisa menghubungi saya ini sebagai admin atau saya ini sebagai guru. Karena dibedakan ya Putri ya. Dibedakan. Bisa di ininya nanti di classroomnya bisa di ini kan Bu, untuk guru linknya ini yang dikerjakan. Iya. Ini. Iya seperti itu ya. Mungkin di sini nggak ada siswa kan? Nggak ada. Iya, jadi bisa 2 link itu saja. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nama trainernya saya. Nanti saya berikan juga di Google Classroom seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nih Bapak Ibu? Mumpung masih di sini. Mungkin ada yang belum mengerjakan katalog? Masih bingung atau gimana? Ya Bu, maaf. Saya masih bingung sama katalognya. Saya mau kerjakan dari tadi, tapi saya nggak bisa terus. Kok ini Ibu harus install gitu? Kok masuk ke install? Ibu masuknya dari HP ya? Iya. Oh, dari HP ya. Ini terus sama ini Bu, laptop saya kan buat page screen-nya nggak bisa. Ini saya foto aja ya kalau gitu. Ini saya foto pakai ini. Terus ini nggak bisa. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ibu kreatif sekali ya kayak gitu. Apa-apa. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, tidak mempersulit ya seperti itu. Kalau yang katalognya itu saya masih belum bisa Bu. Masih saya buka dari tadi saya belum bisa. Oke, terakhir kali ya Bapak Ibu ya, kita belajar masuk ke katalog tadi ya, takutnya ada yang belum bisa. Sekali lagi kali ya Putri ya. Ya. Share lagi ya. Oke, kita lanjut share-nya. Kita masuk lagi ke Google Classroom. Oke, kita masuk ke pelatihan yang ini ya. Tugas kelas. Kalau sudah masuk ke tugas kelas, Bapak Ibu lihat di situ sudah ada daftar hadir pelatihan ya Bapak Ibu. Tinggal diklik, tinggal diisi saja ya. Yang tadi kita lanjut ke kolaborasi katalog. Nah, di sini sudah ada yang diserahkan 7, yang sudah saya berikan tapi belum menyerahkan ada 30 dan yang sudah dinilai ada 50. Kita lihat dulu tugasnya. Di sini ada petunjuknya ya. Nah, kolaborasi katalog tinggal diklik. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu, kita lihat yang kosong ya Bapak Ibu, kita fokus kepada slide kita. Kalau slide yang lain bisa sebagai motivasi kita aja ya. Jalani hidup seperti air mengalir, seperti itu. Kadang kan kalimat motivasi itu bisa meningkatkan, bisa menambah motivasi kita juga ya. Oke, kita lanjut ke bawah, cari yang kosong Bapak Ibu ya. Ini di sini fotonya cantik dan ganteng semua ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kosong. Nah, ada lagi di sini. Ini baru masuk ini. Nah, ini kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan foto misalnya dari
sisipkan gambar yang di sini, atau di sini kan ada sisipkan gambar nih sama aja ya. Misalnya ada sisipkan gambar, boleh upload dari komputer atau dari Drive atau dari Google Foto, boleh ya Bapak Ibu, atau mau kamera sendiri boleh. Soalnya upload dari foto. Nih saya punya misalnya yang ini. Nah, masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau menambahkan teks nama. Di sini ada kotak teks nama, misalnya nama saya siapa, nama Bapak Ibu siapa, tinggal diketik ya. Oke, aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Klik sendiri nih, ngetik sendiri. Oke, kemudian nama sekolahnya di mana Bapak Ibu, instansinya ada di misalnya di ini. Seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan nama kabupaten atau kecamatan atau nama provinsi misalnya. Oke, kalau sudah, sini ada kalimat motivasi, misalnya apa ya? Misalnya menjadi wajada. Oke. Tuh, ngeklik sendiri Bapak Ibu, maaf ya. Oke, misalnya di sini ada media sosialnya apa, tinggal diklik aja Bapak Ibu, dibuat. Sini tambahkan. Misalnya juga set 09. Oke, kalau misalnya ada silahkan dimasukkan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Atau mungkin kemarin saya lihat ada yang masukkan link YouTube atau link apa yang namanya tuh, situs menulis itu apa ya, lupa saya. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya apa bisa dimasukkan di sini seperti itu ya. Kalau sudah bisa di screenshot, kemudian nanti di submit atau diserahkan ya Bapak Ibu. Oke, itu aja mungkin untuk tugas Google tugas kolaborasi katalog. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tadi Pak Afifi bertanya tentang belajar ID. Saya sudah jawab ya di chatbox-nya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa langsung kunjungi halaman http belajar ID ya Bapak Ibu. Di situ ada di bagian pertanyaan tuh dijelaskan bagaimana caranya untuk memperoleh akun belajar ID jika belum ada di sekarang ini belum dapat gitu. Oke. Oke, mungkin udah cukup Putri. Jam 3 lewat. Kiranya cukup Bapak Ibu atau Bapak masih Ibu. ada yang mengganjal? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Iya, boleh, silakan. Kita di sini sama-sama sharing ya Bapak Ibu, sama-sama berdiskusi. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan boleh. Untuk tugas jangan khawatir, dikasih waktu. Iya. Mau lebaran ya. Iya. Saya juga mau liburan ya. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa bisa ditanyakan di classroom atau mungkin bisa japri langsung ke saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak mempersulit ya Bapak Ibu ya, karena kita di sini sama-sama belajar seperti itu. Oke. Mungkin udah aja Putri, ditutup. Baik. Ya, sama-sama ini Bu Emi. Terima kasih katanya. Baik Bapak Ibu. Sama Bu Emi.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya meluangkan waktu di sela-sela liburan ini ya. Libur semester ya, betul, libur kenaikan kelas. Kita masih sama-sama bertolabul ilmi walaupun ya anak-anak sudah libur ya, tapi ibu bapak gurunya tetap belajar supaya lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Semoga apa yang kita telah lakukan saat ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dan ataupun untuk peserta didik kita. Jangan lupa Bapak Ibu semangat untuk mengerjakan tugasnya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Foto dulu kali ya. Mau ditutup atau mau masih ada lagi? Foto dulu. Tar dulu. Foto. Oh, foto dulu, benar-benar. Lupa, saya nggak kena. Iya, Bapak Ibu, mohon dibuka dulu kameranya yang kira-kira bisa membuka. Biar kelihatan cantik dan gantengnya. Kita bisa langsung nih, satu slide aja, nanti dikirim sama Bu Ida. Yuk, senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Yuk, silakan. Sambil di screenshot sendiri nggak apa-apa. Ayo, Bapak Ibu. Hanya ada satu slide ini, satu slide karena 49. Iya, Bu Kiki, tidak apa-apa. Off cam. Sip. Sekali lagi. Semangat ya di sore hari yang di sini masih cerah sih, di tempat saya beda, tidak hujan. Saya habis hujan. Biasa Cirwas biasanya lebih panas. Ya. Oke. Terima kasih ya, saya. Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Semoga apa yang kita sudah sama-sama sharing hari ini bisa bermanfaat untuk bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, mau lebaran ini ya sekalian. Selamat liburan, dan untuk teknis tugas kalau memang masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang bingung-bingung, silakan kita bisa berkomunikasi lagi secara offline ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya. Tadi kita buka dengan Assalamualaikum. Sekarang Mbak Dila kita tutup dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tutup ya. Ini link apa? Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ida, Ibu Tri. Terima kasih. Sama-sama. Wabarakatuh. Makasih Bu Ida.